Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah berapa nih ya? 1, 2, 3, 4. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Mungkin tunggu 2 menit lagi, nunggu teman-teman kumpul. Yang presentasi hari ini siapa ya? Kelompok saya, Pak. Oke, Mas Aiman. Mas Aiman. Oke. Kita tunggu sebentar, teman-teman, biar kumpul dulu. Peserta kita ada 30-an ya. Berapa ini? 40. Baik, tadi kuliah sampai jam berapa tadi dengan Pak Fazlur? Jam 5 kurang, Pak. Jam 5 kurang. Baik. Jadi ada jeda istirahat. Kalau kemarin langsung continue. Enak mana itu? Langsung continue sama jeda dulu. Gimana teman-teman, langsung continue ya? Langsung saja, Pak. Kalau continue cepat ya. Baik. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa rizqna. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wa tuhyan amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke berapa nih? Keempat apa kelima ini? Pertemuan yang kelima ya. Keempat. Pertemuan yang keempat mata kuliah kewirausahaan. Adapun hari ini tema kita ini kita akan melihat atau kita akan berguru kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mau melihat Rasulullah sebagai inspirasi di dunia bisnis ya. Saya teman-teman sudah lebih paham, pengalaman presentasi kemarin cukup bagus, teman-teman lebih menguasai, jadi saya tidak akan mendominasi di forum, saya hanya sebagai fasilitator saja. Jadi saya persilahkan saja, monggo yang hari ini presentasi, silahkan dimulai saja.
Monggo Mas Aiman. Ntar Pak Tadi. belum pada masuk Pak. Oh, belum pada masuk. Ya tadi ada yang itu baru masuk waktu sholat. Sama ini satunya lagi baru mau join. Tadi udah di Baik. Kalau Mas Aiman posisinya di mana ini? saya di Depok Pak. Di Depok. Depok sudah ya, sudah selesai ya. Iya, udah. Baik. Sambil ngopi-ngopi boleh, silakan nggak apa-apa. Kalau yang ada kopi. Sambil ngambil Sama-sama ngambil temennya, Bapak. sama temennya kopi Pak, nggak apa-apa. Sama temannya kopi juga boleh. Nggak usah. Bapak lagi di mana itu, Bapak? Gimana? Perpustakaan. Bapak lagi di Kita, perpustakaan. jadi, oh ini, kita ada di FAI Reading Room. Jadi ini ada cerita menarik ya. Sebenarnya di FAI itu pada tahun berapa ya? Pada sekitar tahun 2017 itu di era kepemimpinannya Pak Anies karena beliau dari Malaysia gitu. Beliau punya kebijakan semua fakultas perpusnya harus dipindah ke perpus utama. Jadi fakultas tidak punya reading room lagi, tidak ada perpustakaan lagi. Cuma tahun 2021 ketika pagi itu salah satu guru kita ini Ustadz Yasin Asy'ari itu. Ustadz Yasin Asy'ari itu tidak pernah belajar di pondok pesantren ya. Dia hanya berguru kepada seorang habib di Semarang itu. Beliau sangat mencintai ilmu gitu. Beliau tidak menikah. Jadi hobinya mengumpulkan kitab. Tahun 2021 beliau wafat. Begitu wafat seluruh kitabnya itu diwakafkan ke FAI. Maka pada akhirnya dibikinlah satu reading room khusus, reading room wakaf dari Ustadz Yasin Asy'ari. Jadi ini seperti ini banyaknya ini. Masih belum muat. Jadi kitabnya masih belum muat. Ini kita kebetulan saya belum pulang jadi sekalian saya karena ini nanti ada pengajian di apa namanya di Unisula itu Maulid Nabi Isa nanti. Jadi kita masih di sini. Jadi ini sendirian nih di reading room. Banyak. Nah, itu kitab-kitab teman-teman ya dari Timur Tengah. Baik, Mas Aiman sudah bisa dimulai? Masih nunggu temennya, belum kumpul semua. Satu lagi Pak. Kita Iya, masih bertiga kurang doang satu. soalnya Pak. Jadi kenanya kalau dibagi satu, ini juga orang 3 orang ya? Enggak Pak, kebetulan dua harusnya 5, 2 orangnya satu nggak tahu statusnya masih aktif kuliah atau enggak, satunya lagi namanya double di grup satu kemarin udah presentasi. Oh gitu, iya. Ya. Oh, dia udah masuk ke grup pertama. Jadi apa namanya slide-nya sama nama-nama kelompoknya dikirim ke WA ya. Iya, Pak. Nanti kita cek. Atau di absen dulu. Boleh Pak, mungkin sambil nunggu juga. Oke, ya. Mas Abdul Aziz sudah masuk? Hadir Pak. Oke, Mas Abdul Aziz. Ahmad Hilmi Fuadi. Hadir, Bapak. Hadir. Oke, Ahmad Al Farisi. Ahmad Al Tadi Farisi masih sudah sholat masuk Pak. belum? Masih sholat. Ahmad Farhan. Oh ini. Teuku apa Tengku nih? Teuku Raja Aulia. Aiman Abdurrahman. Hadir Nah, Pak. ini Mas Aimannya.
Kemarin nggak masuk ya Mas Aiman? Hadir Pak, cuman telat masuk roomnya. Saya panggil nggak ada. Iya, telat berapa sekian Alfiadi, menit. Alfiadi, Alfiadi ada? Belum. Ali Haidar, Hadir, Pak. Anissa Fathia Akila, Hadir Pak. Anwar Jain, Hadir Pak. Arif Wahyu Tri Utomo, Atikal Maula. Hadir Pak. Mana Atikal Maula? Ini Pak ada. Oke. Erik Jailani, Fahri, Hadir Pak. kok lemes banget nih Mas Fahri? Sedang di rumah sakit Pak. Hah? Masih di rumah sakit Sedang di rumah atau sakit. baru pulang? Sedang di rumah sakit Pak. Oh, masih di rumah sakit. Sakit apa? Nggak lagi saudara jemput Pak. Oh, jenguk saudara. Saya kira Mas Fahrinya yang sakit. Apa nih? Rifarul Fikri, Hadir Pak, hadir. Gugus Budi Hertawe, Hadir Pak. Hamad. Ada Hamad? Hamad nggak pernah ada ya dari awal ya. Kosong terus ini. Hayatul Fahri. Hayatul Fahri. Sholat kayaknya Pak. Oke. Iin Inaratul Jalalah. Belum ada. Ismiatul Muawiyah. Hadir Pak. Kasman. Kasman. Setengah 8. Setengah 8 lagi mulai. Laila Agnia. Hadir Pak. Ini Mbak Laila Agnia juga nggak pernah kelihatan ya di awal-awal atau terlambat? Gimana ceritanya? Terlambat Pak. Lobby Pangestu. Lobby Pangestu. Erik sudah masuk ya, Erik ya? Iya udah Pak. Cuma lagi azan Isya sini. Udah Isa. Iya Pak. Lutfiana, Hadir Pak. Hanif Mufa, Muhammad Sahrul Ibrahim, Hadir Pak. Mubarakatul Aulia, Hadir Pak. Muhammad Absul Mubin, Lagi sholat Pak. Muhammad Rifki Ramadan, Rifki, Muhammad Afifuddin, Hadir Bapak. Al-Baro, Hadir Bapak, hadir. Al-Falah, Hadir Pak. Arifin, Hadir, Pak. Didin Izzuddin, Hadir Pak. Hasan Albana, Hadir Pak. Iqbal, Kais Reza, Hadir Bapak. Sabiqul Umam,
Saiful Arif, Hadir, Pak. Azid, Hadir, Pak. Ikhlasul Raib, Hadir, Pak. Abi Wahyu Prihatin, Hadir, Pak. Fajar, Hadir, Pak. Rian Alvita, Hadir, Pak. Salim, Hadir, Pak. Supriyanto, Hadir, Pak. Hadir. Syafiqur Rahman, Hadir, Pak. Tengku Raja Aulia Farhan, Hadir, Pak. Mas Syah Al Kausar, Zainal Jamin, Hadir, Pak. Nova Rosa, Hadir, Pak. Muhammad Nasih Amin, Hadir. Hadir, Pak. Kausar. Hadir, Pak. Oke. Baik, Mas Aiman, sudah bisa dimulai? Oke, silakan. Bisa baca. Ya. Udah kelihatan belum PPT-nya? Sudah. Bismillah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa merasakan nikmat Islam, iman, serta sehat walafiat, sehingga bisa hadir walaupun nggak bermuajah secara langsung, tapi masih Allah beri kesempatan untuk bertemu secara virtual di matkul malam ini, ya. Matkul dosen pengampu Pak Ahmad Mujib, Kewirausahaan Syariah. Salat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat buah perjuangan beliau bersama dengan para sahabat, kita bisa merasakan nafas Islam hingga saat ini. Sesuai kelompok yang dibagikan oleh Komting, kami dari kelompok 2 mendapatkan kewajiban untuk menyampaikan presentasi materi meneladani Rasulullah SAW dalam berwirausaha, beranggotakan 3 orang seperti tadi yang awal ditanyakan oleh Pak Mujib. Awalnya 5 tapi sekarang jadi 3 karena ada beberapa satu hal dan lain hal. Pertama ada Ahmad Al-Farisi, kedua saya pribadi Aiman Abdurrahman, ketiga Muhammad Nasih Amin. Belum masuk ke materi inti untuk membagi murojaah, untuk mengulang dan mengingat kembali biografi singkat Rasulullah SAW. Beliau lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal di Mekah tahun 571 Masehi atau biasa disebut juga tahun Gajah. Ketika dalam kandungan beliau juga sudah menjadi seorang yatim karena ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat.
Saat berusia 6 tahun ibunya meninggal, kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Di situ pindah pengasuhannya ke pamannya Abu Thalib bin Abdul Muthalib ketika usia 8 tahun. Pada usia 25 tahun beliau menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Saat itu usia Siti Khadijah berusia 40 tahun dan Nabi Muhammad sendiri berusia 25 tahun. Dikaruniai 3 orang putra, Qasim, Abdullah dan Thayyib, dan 4 orang putri, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Dan ketiga anak laki-lakinya wafat ketika masih kecil. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW dipercaya untuk meletakkan batu Hajar Aswad di Ka'bah. Pada usia 40 tahun beliau menyendiri di Gua Hira dan kemudian menerima wahyu yang pertama yang diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, selama 23 tahun beliau berdakwah, 13 tahun lamanya di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, pada tahun ke-10 kenabian terjadi peristiwa Amul Husni atau tahun kesedihan karena wafatnya paman tercinta Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan istrinya Siti Khadijah binti Khuwailid. Kemudian terjadi peristiwa Isra Mi'raj pada 27 Rajab yang turun, mana hikmah dari peristiwa tersebut turun perintah sholat 5 waktu. Dan pada tahun 10 Hijriah Nabi Muhammad SAW melakukan haji wada. Setelah itu beliau jatuh sakit dan beliau wafat pada usia 63 tahun. Yang bertepatan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di waktu duha. Selanjutnya pemaparan materi dimulai oleh saudara Muhammad Nasy Amin. Pada hari ini silakan. Bismillah. Dengaran nggak sore? Dengaran. Alasan Rasulullah SAW menjadi pebisnis adalah yang pertama adalah bisnis adalah ladang yang jelas untuk mencari rezeki. Seperti yang kita ketahui, di zaman Rasulullah itu terkenal sebagai pedagang yang terkenal amanah. Dan itu adalah suatu ladang yang jelas untuk mencari rezeki yang jika dilakukan dengan baik dan benar. Yang kedua adalah bisnis adalah sebaik-baiknya profesi. Kenapa dikatakan sebaik-baiknya profesi? Ada suatu hadis pernah suatu ketika beliau ditanya oleh satu sahabat pekerjaan apa yang paling baik. Beliau menjawab, seorang bekerja dengan tangan sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Hadis riwayat Bazar. Itu dalilnya. Yang ketiga adalah bisnis merupakan gudang rezeki. Jika untung dalam bisnis, maka keuntungannya dapat melebihi profesi lain. Jadi bisnis ini kalau misalnya kalau misalnya kita kerja kantoran, mungkin gajinya sesuai UMR. Tapi kalau misalnya kita kerjanya di sebagai bisnis, bisa jadi bisnis ini bisa ngasilin uang kapan saja gitu, nggak terpaut oleh bulanan harian gitu. Seperti yang dikatakan hadis riwayat Ahmad yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada pada perdagangan. Yang keempat adalah bisnis menjadi ladang dakwah dan amal soleh. Misalnya ladang dakwah, contohnya maksudnya jikalau pembisnis kita sebagai pembisnis kita kaya gitu misalnya, itu adalah ladang dakwah ke depannya. Kenapa gitu? Karena lebih luas gitu untuk membantu sama manusia. Jikalau kita sukses sebagai pembisnis, insya Allah kita akan leluasa untuk bersedekah, infak dan zakat. Semua itu bisa kita lakukan ya karena kita memiliki kekayaan dari apa? Dari bisnis. Sehingga demikian bisnis benar-benar sebagai ladang
basah untuk berdakwah dan beramal saleh. Yang kelima, bisnis menjadi salah satu menyebabkan syiar Islam seluruh pelosok kehidupan dan kalangan di seluruh dunia. Eh, Contohnya adalah Indonesia menjadi salah satu negara yang penduduknya memeluk agama Islam melalui jalur perdagangan. Jadi Islam datang ke Nusantara, ke Indonesia juga melewati jalur perdagangan. Maka dari itu adalah sebab menjadi Nabi Muhammad SAW menganjurkan berdagang kepada umat Islam. Karena berdagang adalah salah satu aktivitas yang dapat memenuhi kebutuhan orang yang lanjut. Manajemen bisnis ala Rasulullah SAW. Manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur. Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen. Menurut Kristiawan dan kawan-kawan DKK itu 2017, manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan melakukan fungsi-fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, controlling, agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Hervianti, tahun 2020, Islam memiliki sifat universal yang juga sudah mengatur demikian rupa tentang manajemen yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya adalah manajemen bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Secara sederhana, maksudnya adalah suatu upaya dalam mengolah bisnis yang menggunakan prinsip dasar Islam dan bertujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Manajemen bisnis Islam hadir sebagai solusi dan bertujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Manajemen bisnis Islam hadir sebagai solusi dalam kepentingan untuk mengolah bisnis, namun tetap sesuai dengan prinsip Islam yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika banyak orang yang hanya menjadikan bisnis sebagai sarana mencari keuntungan di dunia semata, maka Rasulullah menjadikannya sarana untuk menanam ladang akhirat lewat tadi gitu. Jadi uang itu hanya dipegang di tangan doang gitu. Lanjut, Mas Aiman. Apa rahasia dan bagaimana beliau memanage bisnis tersebut? Pertama adalah meluruskan niat. Eh, yang kedua adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, jujur dalam tanggung jawab dan komitmen, istiqomah dengan pendirian, kuat, cerdas dan cepat, kecerdasan emosional, keseimbangan kolbu, pikiran dan tindakan. Ah, Pertama, maksudnya kenapa harus meluruskan niat? Pada dasarnya emang kita harus meluruskan niat ya. Beliau selalu menyadarkan setiap tindakan yang dilakukan dalam tiap satu niat yang tulus. Niat bahwa apa yang dikerjakannya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keinginannya untuk bertahan hidup dalam kejujuran kemuliaan kepada Allah dalam martabat. Dan yang kedua adalah istiqomah dengan pendirian kuat, cerdas dan cekatan. Kemampuan Nabi Muhammad dalam menghafal dan mengerti suatu hal patut diacungi dua buah jempol. Bagaimana mungkin seorang anak buta huruf suatu karena umi ya, dapat 24 menjalani bisnis ala Rasulullah yang memahami prinsip dalam berdagang yang diajarkan oleh pamannya. Nah, hal ini tidak lain karena tidak tingkat kecerdasan intelektual beliau sangat tinggi. Ketiga adalah kecerdasan emosional. Lanjut, keberjalanan spiritual. Secara spiritual, tentu Rasulullah di atas rata-rata ya. Beliau mempunyai konsep diri dengan jelas gitu. Mampu menjabarkan segala
makna dalam kehidupan, menjalani nilai-nilai yang dianutnya dengan penuh konsistensi dan memiliki keutuhan diri. Semua yang Rasulullah lakukan sebagai pebisnis merupakan usaha gitu, merupakan bukan hanya merupakan ikhtiar lahiriah saja, tapi batinnya juga kita harus pasrah dan berdoa kepada Allah agar dimudahkan apa yang kita tuju. Ya, lanjut keseimbangan kolbu, pikiran dan tindakan nyata. Nabi Muhammad SAW tentu ya kita tahu juga seimbang hatinya gitu. Tidak dapat diragukan lagi hatinya, kesetiaannya. Ketika beliau masih balita pun eh, ada kisah ya, malaikat Jibril datang untuk membelah dada dan mencuci beliau hati dengan air zam-zam. Jadi emang udah dari kecil udah bersih gitu, udah sifat namanya sombong, tinggi hati gitu. Jadi dibuang segala sifat buruk dari kecil juga, sehingga tidak dapat mengganggu jalannya syiar dakwah yang dijalankan sebagai seorang Rasul. Lanjut, jujur, bertanggung jawab dan komitmen. Seperti yang diketahui juga, Rasulullah dulu berdagang sebagai pedagangnya di Khadijah, dan itu yang membuat Khadijah kagum kepadanya karena Rasulullah ini terkenal jujur gitu. Dari itu juga yang membuat dia menyukai Rasulullah karena sifat yang jujur dan amanahnya itu. Lanjut, Mas Aiman. Perkembangan karir bisnis Rasulullah SAW. Mari lagi sariawan. Jadi ngomongnya. Lanjut, Mas Aiman. Ketika usianya 8 tahun, Rasulullah sudah bekerja. Ketika usianya 8 tahun, Rasulullah sudah bekerja. Beliau menggembalakan kambing-kambing elit Quraisy. Yaitu Rasulullah mendapat upah untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beliau menjalani pekerjaan ini selama 4 tahun. Oh iya. Mungkin dari Ana cukup sekian. Insya Allah akan dilanjuti oleh Faris, teman saya yang satunya lagi. Pada Faris, ahli tafadhol masykuro. Baik, izin melanjutkan tentang pembahasan perkembangan karir bisnis Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW sudah memulai karir usahanya itu ketika berumur 8 tahun. Beliau memulai usahanya sebagai pengembala kambing dari masyarakat Quraisy pada saat itu. Rasulullah SAW menjadi pengembala kambing selama 4 tahun. Kemudian di umur beliau 12 tahun, beliau beralih dari yang berawalnya pengembala kambing menjadi pedagang, yaitu ikut berdagang dengan pamannya Rasulullah SAW, yaitu Abu Talib. Atau dalam perdagangan ini, kalau kita telaah lebih lanjut, bahwasanya akad yang dipakai oleh Rasulullah SAW adalah sebagai benar perdagangan, tetapi posisi Rasulullah SAW pada saat itu adalah sebagai statusnya sebagai karyawan atau akadnya ijarah. Kemudian pada saat usia Rasulullah SAW 17 tahun sebagai wujud usaha pikiran Rasulullah SAW untuk mengembangkan bisnisnya lebih besar, maka Rasulullah SAW tidak hanya monoton bekerja dengan orang lain. Rasulullah mulai berpikir untuk membangun bisnis usahanya secara sendiri, atau kita sebut dengan dalam bab fikihnya disebut dengan akad mudharabah. Bahwasanya dalam akad mudharabah itu ada yang namanya mudharib, ada yang namanya sahibul mal. Pada usia 12 tahun ini Rasulullah memposisikan dirinya sebagai mudharib, yaitu orang yang mengelola harta perdagangan dengan bermodalkan kecerdasan beliau, bermodalkan kepercayaan, kejujuran dengan gelar Al-Amin.
maka dengan mudahnya Rasulullah SAW menarik para investor untuk berinvestasi dalam usaha bisnisnya Rasulullah SAW. Bahkan dalam bentuk bukti cerdasnya Rasulullah SAW dikisahkan bahwa pada saat beliau berusia 17 tahun, Rasulullah SAW untuk pertama kalinya, yang biasanya pada saat itu masyarakat Arab sudah banyak melakukan perdagangan ke negeri Syam. Tetapi perbedaannya adalah kebiasaan masyarakat Arab dahulu dalam melakukan perdagangan dari Arab ke Syam, itu masyarakat Arab membawa dalam bentuk harta ke Syam, kemudian membeli suatu barang, kemudian membawa barang tersebut dari Syam menuju Madinah dan menuju Makkah, dan itulah yang diperdagang mereka jual ke masyarakat Makkah. Pada saat itu Rasulullah SAW membuat terobosan baru, yang mana beliau sebelum berangkat dari Makkah ke Madinah, harta yang beliau dapatkan dari investor tersebut beliau jadikan semuanya dalam bentuk barang. Kemudian dari Makkah beliau berangkat menuju Syam, maka barang itulah beliau perniagakan di negeri Syam. Setelah semua barang terjual, maka Rasulullah SAW kembali menjadikan uang tersebut menjadi sebuah barang yang akan diperdagangkan ke Makkah ketika beliau kembali itu ke Makkah. Maka ada dua keuntungan yang didapatkan oleh Rasulullah SAW, berdagang di Syam dan juga berdagang di Makkah. Dan inilah terobosan baru yang dibuat Rasulullah SAW dan merupakan bentuk bukti kecerdasan Rasulullah SAW dalam berdagang. Kemudian saat usia 25 tahun Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, salah satu pemilik modal yang selama ini berinvestasi kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW menjalani hidup sebagai seorang pebisnis selama 25 tahun, bahkan lebih. Sementara beliau menjadi seorang Nabi dan Rasul selama 23 tahun, dan ini menjadikan bukti kuat kepada kita bahwa jiwa bisnis Rasulullah SAW, jiwa bisnis tidak bisa terelakkan dalam diri Rasulullah SAW. Bahkan lama beliau berbisnis lebih lama dari usia beliau menjadi status kenabian. Lanjut Mas Aiman. Kemudian konsep bisnis Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak hanya mengajarkan konsep menjadi kaya, tapi sudah memberi contoh yang sangat jelas dan detail agar kita cepat kaya dengan cara Islam, yaitu dengan berdagang atau jadi pengusaha. Sebelum marketing modern ada, berabad-abad yang lalu, Nabi sudah mengajarkan kepada kita tentang brand image, brand equity, customer satisfaction, bisnis dengan hati, grand marketing, dan marketing innovation. Nabi mengajarkan agar kita cepat kaya, kita disuruh berniaga dengan Allah, berdagang dengan Allah sangat mudah, tidak perlu modal, dan pasti cepat kaya. Intinya adalah bahwasanya perbedaan konsep bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan konsep bisnis orang non-Islam adalah bahwa ada rambu-rambu syariat di dalamnya. Dan tentunya pada akhirnya tujuan dari kita berniaga tak lain tak bukan adalah untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Saffat yang di ayat tersebut menjelaskan tentang perdagangan, maka ayat tersebut dibuka dengan kata beriman. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Dalam konsep tafsir, bahwasanya jika suatu ayat dibuka dengan kata amanu atau dibuka dengan kata beriman, maka disitulah dipertaruhkan keimanan kita dalam melakukan segala sesuatu. Dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Tijarah bermakna perdagangan atau perniagaan. Maka dengan perniagaan inilah kita dipertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perniagaan kita ini menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau malah sebaliknya kita menjadi semakin jauh, sehingga kita perdagangan kita itu betul-betul diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep yang bisnis oleh Rasulullah SAW, yang mana konsep bisnis kita, konsep bisnis Islam itu kalau sifatnya abadi,
tidak mengenal yang namanya kata rugi. Maksudnya tidak mengenal kata rugi adalah konsep dagang Islam itu selalu hasilnya beruntung, tidak ada kata rugi, untung selamanya. Dalam konsep abadi. Maksudnya di sini adalah maupun kita dalam pandangan dunianya terlihat dagangan kita itu rugi, tapi dalam pandangan akhiratnya, pandangan Islamnya itu menjadi penentu, bahkan kerugian kita itu bisa menjadi amal pahala bagi kita. Ada sabarnya di sana, ada bagaimana kita menyikapi kerugian kita tersebut, tentu akan menjadi amal pahala yang akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang namanya rugi. Kalau sudah berhubungan dengan akhirat, berhubungan dengan konsep abadi, konsep akhirat, tidak ada kata rugi. Itulah konsep bisnis yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lanjut Mas Aiman. Kemudian pembahasan selanjutnya etika bisnis ala Rasulullah SAW. Tentunya etika bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak jauh dan tidak dengan apa-apa yang telah diajarkan oleh agama Islam itu tersendiri, yaitu bersikap jujur, tolong menolong, tidak menumpuk barang yang dijual harus halal, bersaing secara sehat, transaksi jual beli tanpa paksaan, pandai melihat peluang, memperlakukan karyawan dengan baik, menerapkan nilai syariah di segala aspek. Adapun bersikap jujur, tolong menolong, tidak menumpuk barang, semuanya sudah ada petunjuknya, dalilnya dari Rasulullah SAW. Mungkin hanya sekian dari saya, kemudian saya pindahkan kepada Mas Aiman. Kepada Mas Aiman dipersilakan. Ya, jazakallah khair. Ada teman-teman yang telah menyampaikan presentasinya, mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Presentasi materi mengenai Rasulullah SAW dalam berwirausaha. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Nasi siap menjawab. Baik, silakan kalau ada yang bertanya. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Para pemateri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izin bertanya. Tadi banyak tentang konsep perdagangan Rasulullah. Kalau diimplementasikan ke zaman kita sekarang, bagaimana cara bentuk perdagangan tersebut? Sedangkan sekarang kan udah banyak misalnya riba dengan banyak bentuk riba tersebut. Kemudian udah banyak juga sekarang investasi yang juga tidak kalah dengan gaya-gaya riba tersebut. Bagaimana cara kita bersaing untuk hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pertanyaannya keren ya. Silakan pembahasan. Mungkin izin menjawab, Pak. Iya, iya. Bagaimana konsep perdagangan, implementasi konsep perdagangan pada zaman sekarang ini? Menurut pandangan saya pribadi, untuk zaman sekarang, sebagaimana kita lihat realitas sekarang, sudah mulai banyak bermunculan terobosan-terobosan usaha yang bersifat syariat. Apalagi setelah munculnya Bank Syariah Indonesia dan lain-lain sebagainya, atau amal usaha lain yang mengandalkan syariah, dan tentunya itu bisa menjadi tempat kita atau gambaran kita atau sebagai patokan kita untuk memulai usaha yang berkategorikan sesuai dengan syariah Islam. Misalnya ingin melakukan akad pinjam meminjam dalam bank, bisa dilakukan dengan di bank yang bersifat syariah tanpa ada unsur ribawinya di dalamnya. Jadi
Tidak ada yang sulit untuk zaman sekarang. Ya Allah. Jadi sekarang lebih mudah katanya. Lebih mudah hari ini. Kalau tadi konsepnya pemakalah kan, kalau toh rugi pun adalah untung di mata Allah. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Gimana? Yang nanya mau ngasih tanggapan, Mas Albaro? Ya sedikit Ustaz. Itu kan misalnya bank syariah. Udah banyak juga sekarang bank syariah. Tapi dalam realitanya bank syariah itu malah membuat rugi kita. Tanggungannya lebih banyak, kemudian syarat-syaratnya lebih banyak, dan otomatis hal tersebut malah orang sekarang mempertanyakan apakah bank itu benar-benar syariah. Kalau benar-benar syariah, kok bisa lebih banyak pengambilan uang di bank syariah daripada bank yang lain? Mungkin izin bertanya Ustaz Albaro, mungkin boleh dicontoh konkret tentang apa namanya kemudaratan yang didatangkan dari konsep bank syariah, biar eh, pemateri bisa menangkap lebih jelas apa yang dimaksud oleh Ustaz. Ya, misalnya yang untuk kita menabung di bank syariah kan ada per bulannya itu sekian mungkin diambil, dan katanya itu lebih besar lagi daripada bank-bank konvensional yang lain. Berarti dalam akad wadiah ya Ustaz, akad simpan eh, tabungan, dalam akad simpanannya, tabungan atau disebut dengan tabungannya. Sebenarnya kan eh, untuk konsep wadiah dalam BSI itu sendiri, Bank Syariah Indonesia itu adanya biaya admin atau biaya potongan setiap bulan itu akadnya kan eh, ujrah atau upah sebagai apa namanya penghargaan kita kepada bank tersebut yang sudah eh, menerima jasanya untuk menjaga uang kita gitu, sebenarnya. Jadi saya rasa tidak ada kemudaratan yang didatangkan di sana, dua-duanya mendapat untung eh, karena itulah konsep Islam menjaga hak masing-masing setiap yang bertransaksi. Tidak ada yang dirugikan, dua-duanya diuntungkan. Tapi kalau untuk penarikannya kenapa lebih besar itu bank syariah Ustaz, daripada yang bank konvensional yang lain? Mungkin untuk kedepannya Ustaz Al-Barok bisa buat terobosan baru bank yang bersifat syariah yang potongannya lebih kecil daripada bank syariah yang ada sekarang. Kemudian itu menjadi penolak, menjadi apa namanya bagi kita untuk apa namanya setiap hari untuk melakukan perbaikan terhadap amal usaha yang sudah ada yang bersifat syariah. Kalau bukan Ustadz siapa lagi kan yang akan memperbaiki dan melanjutkan itu. Ya, terima kasih Baik. atas Ustaz. Ya, diskusinya jangan terjebak ke situ. Jadi diskusinya menjadi persoalan bank ini. Kita lagi fokus tentang bagaimana pelajaran wirausaha yang dilakukan oleh Rasulullah. Coba dilihat, lebih dieksplor itu ya. Ada yang mau fokus ke situ tentang ini? Apa sebenarnya yang bisa kita pelajari dari bisnis Rasulullah untuk era hari ini? Kira-kira apa? Mungkin izin sedikit memperjelas Pak, biar apa namanya? Intinya adalah konsep dagang yang dijual oleh Rasulullah SAW itu adalah nilai kejujuran dan nilai kepercayaan. Dan dari sinilah apa namanya? Kenapa bisnis Rasulullah SAW bisa berkembang dan begitu juga bisnis para sahabat
dan lain tak bukan adalah nilai kejujuran dan nilai kepercayaan itu yang dibangun. Dengan adanya transparansi, keterbukaan, kepercayaan, kejujuran, itulah yang akan menarik para investor, para orang-orang yang percaya kepada kita sebagai penggerak atau sebagai pengelola usaha tersebut. Dan begitu juga contoh konkret bahwa nilai kejujuran, nilai kepercayaan itu memang berefek besar dalam suksesnya bisnis kita. Bisa kita lihat perdagangan yang bersifat dengan adanya terobosan minimarket atau supermarket sekarang, bisa kita lihat bahkan masyarakat lebih tertarik untuk belanja di supermarket atau minimarket sekarang. Konsep apa yang mereka bawa itu konsep kejujuran. Dalam minimarket tersebut jika harga buahnya kualitasnya segini, maka mereka akan kasih harga yang pas atau yang cocok dengan barang tersebut. Jika barang misalnya buah yang kualitasnya ekspor dengan yang ekspor impor dengan buah yang di kualitasnya di bawah itu mereka akan berjelas-jelas bahwa ini harganya segini. Kalau yang ini harganya segini. Sedangkan perdagangan yang bersifat masih samar-samar seperti pedagang kaki empat, kita yang sebagai pelanggan atau sebagai konsumen yang akan membeli itu kan bahkan nggak tahu harga pasar, kita nggak berani untuk belanja, takut rugi lah, takut apalah. Maka hadirnya minimarket, supermarket itu mereka menjual nilai kejujuran tadi. Kalau emang kualitasnya segini, mereka akan kasih harga yang pas, yang cocok dengan kualitas barang tersebut. Inilah konsep kejujuran yang mereka ambil dari Rasulullah SAW. Dan ini merupakan kunci suksesnya bisnis Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW kalau ketika berdagang memang berjujur dengan barang yang beliau jual gitu. Kalau barangnya bagus ya beliau bilang bagus. Kalau kurang bagus bahwa akan beliau sampaikan ini kurang bagus, bahwa yang barang dengan orang lain sebenarnya lebih bagus daripada dia, dan mungkin barang dia itu kualitas nomor 2. Jadi akan beliau sampaikan seperti itu. Dan inilah yang akan malah menjadi daya tarik dari pelanggan itu sendiri gitu. Mungkin itu Pak. Oke. Ada lagi mungkin barangkali yang lain mau mengeksplor tentang apa yang sebenarnya bisa kita timba dari pengalaman Rasulullah berbisnis. Ada lagi? Mau bertanya. Mas Ahmad Arisi, dengar Pak Rasas? Ya, suaranya agak terputus-putus ya. Kalau saya nggak begitu dengar. Jelas nggak suaranya? Maaf. Kurang jelas. Oh. Coba saya off cam aja ya. Takutnya sinyalnya ganggu. Kalau ini jelas, Mas? Agak lumayan. Masih kurang jelas. Ya. Kalau ini Pak, terima kasih atas waktunya ya. Kalau dilihat dari penjelasan tadi, ya sudah dijelaskan sama teman-teman kelompok 2 bahwa di situ kan dijelaskan konsep apa? Kalau kita meneladani cara berdagang Rasulullah ini kan tadi kan konsepnya hanya berdasarkan pada kejujuran, ataupun konsep itu kan bisa disebut memang itu bawaan lah dari Rasulullah, itu memang sudah sifatnya jujur, maka disebut sebagai al-amin juga gitu loh. Di sini yang ingin saya tanyakan, apakah selain dari konsep itu yang sifatnya memang sudah bawaan dari Rasulullah, apakah ada faktor eksternal yang memang mempengaruhi kesuksesan Nabi gitu loh dalam membangun membangun ekonominya gitu loh, ataupun secara bisnisnya, itu faktor luar yang memang mendorong, yang memang secara jelas-jelas secara dohirnya itu bisa kita tiru. Kalau dikatakan jujur, mungkin kan kita nggak perlu itulah, mungkin jujur mungkin ya dikatakan bisa kita lakukan, tapi kan nggak selalu mungkin kayak gitu kan. Ataupun memang yang faktor eksternal yang bisa memang jelas-jelas yang mendukung pergerakan ekonomi dari Rasulullah itu seperti apa. Mungkin itu saja, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Gimana, Mas Faris atau yang lain mau ditambah?
Ada Mas Rizky Fajar Tobroni itu angkat tangan, kenapa tuh? Bang, sebelumnya belum bisa on-mic, Pak. Tapi pertanyaan Bapak dulu di soalnya lagi di luar juga, Pak. Halo, suaranya nggak begitu jelas. Oh, sedang di luar. Oke. Sedang di luar, jadi kalau dinyalakan malah jadi kredit. Oke, gimana itu Mas Ahmad Al-Farisi? Apakah kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu karena nempel kesempurnaan beliau, maka kemudian tidak bisa jadi pelajaran kita, gitu. Mintanya yang manusiawi banget, gitu. Ada tanggapan nggak ini Mungkin ada yang kelompok lain bisa dua? jawab. Mas Eman mungkin. Ini itu ada Mas Aiman. Mungkin tadi di luar dari sifat bawaan Rasulullah ya, kejujuran dan kepercayaan. Ya tadi kan di slide juga ada Nabi mengajarkan agar cepat kaya itu kita disuruh berniaga dengan Allah. Yang membedakan kita seorang muslim pelaku bisnis, seorang muslim pula, apalagi mukmin juga, beriman juga, pasti ketika berbisnis kita juga hubungan dengan Allahnya juga kuat gitu. Kita berniaga dengan Allah gitu kan, bagaimana caranya ya, ya ibadah-ibadah mahdo ataupun ghairu mahdo gitu. Mungkin ya itu yang bisa sedikit membedakan dan bisa kita implementasikan dari cara Rasulullah berbisnis gitu konsepnya. Baik, saya kira itu ya, jangan diperpanjang lagi nanti terlalu malam. Jadi biarkan saya ambil alih ya tentang apa namanya, kita belajar hari ini untuk mengamati kita Rasulullah dalam berwirausaha gitu. Teman-teman yang berbahagia gitu. Saya dulu ketemu, mungkin kemarin sudah saya sampaikan itu ya, pada waktu saya masih muda di usia teman-teman itu tahun 2005-an atau 2004 ya, saya agak lupa itu. Berarti berapa tahun yang silam gitu ya. Saya waktu menempuh S2 gitu di Jakarta itu, saya ketemu alhamdulillah pada waktu itu salah satu kepala staf wakil presiden. Itu waktu itu adalah Prof. Laude Masyu Kamaludin. Beliau itu baru pulang dari Amerika, terus beliau mendalami di dunia bisnis. Disertasinya itu tentang ekonomi maritim, disertasinya. Nah, sebagai seorang ekonom, Prof. Laude itu gelisah pada waktu itu. Kegelisahan itu dia cari orang partner untuk berdiskusi. Ketemu saya pada waktu itu, dia bilang mengajukan satu pertanyaan sebenarnya kepada kita gitu ya, orang-orang yang punya background di pesantren gitu. Kenapa ketika kita belajar agama gitu selalu pelajaran tentang bisnis Rasulullah itu seperti dilewati gitu. Dan kalau kita lihat dari sirah itu ya, kan jarang sekali sirah itu khusus mengeksplor tentang bisnis Rasulullah. Lalu kalau kita lihat masa Rasulullah itu ya masa kenabian, masa kenabian itu. Padahal ini juga penting untuk membangun umat gitu ya. Untuk membangun umat karena bagaimanapun Al-Qur'an sudah menyampaikan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, tesisnya beliau semestinya harus ada kajian yang lebih dalam tentang bagaimana perjalanan hidup Rasulullah dari kondisi yang betul-betul zero. Dalam logika ini kan zero itu. Rasulullah pada waktu kecil itu kalau dalam dunia bisnis itu kan bisa disebut sebagai orang yang nol betul itu. Kalau dianggap di dunia bisnis adalah pelajaran
Bagaimana orang bertumbuh menjadi seorang bisnismen sukses sementara tidak punya modal sama sekali. Nah, sebenarnya itu yang sebenarnya harus kita lihat. Gitu. Kita tahu tadi sudah dibacakan oleh pemakalah gitu ya. Di usia-usia waktu dini Rasulullah sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Artinya tumpuan finansial itu tidak ada. Kita tidak pernah mendengar dalam sejarah itu Rasulullah mendapatkan warisan yang begitu banyak dari orang tuanya. Kan kita nggak dengar kan. Kalau toh Rasulullah kemudian ditinggal orang tuanya, baru kemudian diasuh oleh kakeknya, baru pindah ke pamannya Abu Thalib, itu kita tahu Abu Thalib itu orang yang sebenarnya sangat terhormat di Mekah, tetapi memang secara finansial miskin juga. Kita banyak cerita tentang itu ya, finansial miskin. Contoh yang paling gampang itu ketika Rasul menjadi orang yang sukses itu, putranya Abu Thalib pun numpang hidup ke Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, ini yang sebenarnya menjadi pelajaran bagus untuk mental generasi muslim manapun tentang bagaimana orang berdikari sementara dia berasal dari keluarga semestinya tidak mendukung sama sekali secara finansial. Nah, kalau rata-rata anak muda itu ketika tidak punya gitu ya, ketika orang tuanya tidak punya, mungkin teman-teman yang di sini ini di forum ini adalah anak muda yang punya itu biasanya. Saya positif saja teman-teman dari keluarga yang punya semua. Biasanya kalau nggak punya, nggak mungkin punya mental untuk pergi ke luar negeri kan. Kalau ada apa-apa itu pasti kan ada cadangan uang untuk balik gitu. Ya. Nah ini bayangkan kalau jadi Rasulullah nggak punya gitu. Ketika orang tidak punya itu punya dua mental. Pertama, menyadari bahwa orang tuanya miskin, ya sudah, mentalnya miskin saja. Terimalah itu sebagai sebuah takdir atau keadaan hidup. Itu rata-rata kan gitu kan. Coba lihat. Orang-orang kampung banyak sekali yang kemudian memutuskan tidak sekolah, tidak ini karena dia tahu bahwa orang tuanya nggak punya. Ya sudah, kalau orang tua kita itu buruh, ya kita meneruskannya menjadi buruh juga. Nah, sekarang Rasulullah sudah nggak ada orang tua ini, kondisinya tidak ada. Sementara di kota Mekah pada waktu itu coba dilihat dari sejarah ya, secara finansial ya, pendapatan orang-orang Mekah yang dalam kondisi pada waktu itu memang belum kita kenal adanya minyak macam-macam itu kan cuma dua gitu. Ada menengah ke bawah atau menengah ke atas. Menengah ke bawah itu jadi buruh, ya kan? Jadi buruh ya seperti jadi penggembala kambing itu. Kalau menengah ke atas, dia harus keluar dari zona, dari rumahnya, dari wilayahnya, kemudian mengambil ke negeri-negeri seberang, bertukar barang tadi ya ke Sam gitu, atau ke Yaman gitu ya. Nah, menariknya dalam kehidupan Rasulullah kita lihat ya, oke boleh itu ada Mas Al-Barok sedang izin, oke salat dulu. Nah kalau kita lihat Rasulullah itu sangat realistis itu. Posisi bahwa beliau dari keluarga yang tidak ada, gitu, yang tidak ada modal finansialnya, hidup ini harus dijalani dengan penuh keberanian secara mental, ya. Tidak kemudian menjadi mental pengemis juga tidak, gitu. Pekerjaan yang paling memungkinkan asal itu halal dilakukan tanpa ada gengsi, gitu kan? Apa itu pekerjaannya? Ya menggembala kambing. Itu dipilih oleh Rasulullah di usia 8 tahun ke atas. Artinya Rasulullah tidak terbiasa itu menengadahkan tangan, gitu. Beliau berusaha menjadi berdikari dalam usia yang sangat belia gitu ya, 8 tahun. Nah, ini menarik karena banyak juga orang-orang yang kadang-kadang ada juga anaknya orang miskin tidak realistis gitu. Kan sering ada orang tua nggak punya, anaknya disuruh sekolah, maunya kalau dibelikan motor ninja atau Vespa gitu, gitu kan nggak realistis gitu. Nah Rasulullah sangat realistis gitu. Apa yang ada di depan dilakukan. Seorang bisnismen, orang yang di hidup ini kita harus bertahan itu. Apa yang memungkinkan dilakukan. Sama dengan kayak Anda semuanya gitu. Harapan idealnya kuliah selesai lah di mana itu, di Sudan enggak. Faktanya Sudan perang, nggak boleh kita kelamaan mengutuk gitu. Mungkin ada takdir lain yang sedang mau kita jemput gitu. Dan Anda bergerak itu tepat gitu. Nah Rasulullah begitu ya. Apa yang bisa dijemput memungkinkan waktu itu adalah menggembala kambing. Tetapi menariknya adalah menggembala kambing itu bukan akhir dari perjalanan hidup.
Tidak sama dengan orang yang kemudian memahami, oh kita memang dari orang bawah, ya sudah memang ditakdirkan kita mengikuti jejak orang tua gitu. Tidak gitu ya. Tetapi kemudian ini hanya sebagai jangka, ya, apa yang paling memungkinkan dilakukan, lakukan. Ketika kemudian di usia 12 tadi Anda sudah cerita gitu, hal yang cukup menarik itu yang harus diamati adalah Rasulullah itu ingin berkembang maju. Jadi kalau beliau hanya berhenti menjadi penggembala kambing, ya sudah, berarti takdirnya segitu saja. Maka beliau harus masuk kepada zona, keluar dari zona nyaman beliau, masuk kepada sesuatu yang baru, yang lebih. Ketika memungkinkan bahwa orang itu masuk level berikutnya harus jadi pedagang, maka itulah pilihan Rasulullah, harus berdagang. Harus ada penuh keberanian. Gitu. Banyak orang yang di bisnis, dia mengerti ilmunya tapi tidak berani mencoba, tidak akan pernah terjadi apa-apa. Gitu. Orang yang berani itu punya kemungkinan gagal atau berhasil. Orang yang tidak mencoba, kemungkinan cuma satu, gagal. Nah, Rasulullah kemudian merayu, kalau dalam bahasa ininya ya, bisa jadi merayu pamannya bagaimana bisa diajak. Kenapa begitu gitu? Dan kemudian tadi bilang, Rasulullah hanya sebagai pekerja. Ingat, di zaman itu ya gini, ketika di dunia bisnis Anda tidak punya modal apa-apa, tidak ada yang kemudian dipertaruhkan gitu, maka posisi yang paling bagus adalah Anda mencari skill gitu. Kan Anda nggak punya modal apa-apa, harus Anda punya skill. Skill gratis itu hanya didapat dengan Anda menempel pada ahlinya. Orang yang ahli dunia bisnis, Anda menjadi buruhnya, Anda menjadi khodimnya gitu ya. Yang 24 jam Anda bisa lihat bagaimana pimpinan Anda gitu. Bagaimana orang itu sukses berinteraksi dengan orang lain, bagaimana. Nah, itu kunci sederhana. Nah, Rasulullah lakukan itu, keluar dari zona sebagai penggembala kambing, sekarang kemudian pindah mengikuti kafilah dagang untuk mendapatkan ilmu. Gitu. Nah, begitu beliau itu mengikuti perjalanan, maka beliau sudah punya satu step lagi, sudah punya skill. Kan gitu. Ringkasnya begitu. Begitu sudah punya skill, maka Rasulullah bisa mengumumkan seperti yang teman-teman tadi sampaikan. Gitu. Saya punya skill. Mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu di kota ini yang sebenarnya punya modal, tetap memungkinkan untuk pergi jauh. Gitu. Bagaimana kalau kita merger? Sekarang udah punya skill nih, berarti naik level itu. Maka beliau menjadi mandiri, hanya tidak hanya menjadi tukang. Sekarang beliau mengurus usaha orang. Jadi yang satu modal, yang satu keahlian. Modal ketemu dengan keahlian. Maka di situ kemudian berkawinlah ya modal dengan keahlian. Banyak orang, anaknya orang kaya, tapi dia tidak punya skill gitu ya. Uangnya ya sebentar, hanya 5 tahun sudah habis tuh bermiliar-miliar uang, karena nggak tahu cara mengelola. Saya pernah ketemu orang di Kemenak Pusat itu, dia pensiun dini, dia punya modal 5 miliar. Dalam waktu dia lebih dari 3 tahun habis tuh uangnya. Nah, Rasulullah ini luar biasa, dari nol, kemudian ngambil skill dulu, dari skill kemudian merger dengan orang yang punya barang. Nah, menariknya adalah kejujuran. Baru di situ kemudian muncullah konsep kejujuran tadi. Kejujuran ini betul-betul memukau, sehingga Maisyarah yang mendampingi Rasulullah selalu bercerita pada bosnya. Orang ini kok luar biasa ya. Dia punya magnet, dia punya ini. Dan kemudian menariklah hati Sayyidah Khadijah, sehingga pertemuan antara pemodal sama skill membuat Rasulullah sama Sayyidah Khadijah itu menjadi seorang bisnismen yang paling disegani di Arab. Kira-kira usia 25 tahun sampai usia 35 tahun itu Rasulullah berada dalam puncaknya. Kita bisa temu itu misalnya dalam peristiwa pemindahan Hajar Aswad itu. Ketika suku-suku pada bertikai, tapi kenapa kemudian ketika diundi Rasulullah itu orang tidak ada yang meragukan. Tentu tidak bisa dilihat dari Rasulullah sebagai orang jujur saja. Tetapi yang perlu dilihat adalah Rasulullah itu pasti punya sesuatu yang semua orang hormat. Biasanya di satu wilayah orang hormat itu karena kekayaannya.
Jadi sangat memungkinkan itu ya, Rasulullah di puncak kekayaannya itu. Nah, apa rahasianya tadi? Rahasianya tentu tadi sudah disampaikan, ada beberapa hal, prinsip bisnis Rasulullah yang hari ini justru menjadi familiar di para motivator ya. Para motivator itu selalu menggunakan ilmunya Rasulullah. Apa? Misalnya dalam ilmu dagang itu kan bukan sehari selesai. Dagang itu kan, orang itu berdagang itu kan sepanjang hayatnya dia berdagang. Jadi tidak hari ini selesai. Nah, orang kadang-kadang tidak sabar untuk menjadi kaya, ya kan? Karena orang tidak sabar menjadi kaya, yang terjadi adalah bagaimana dia mendapatkan keuntungan secepatnya. Dia mengejar keuntungan satuan, ya kan? Nah, celakanya adalah dunia ini kan informasi akhirnya akan terbuka. Gitu. Seberapapun Anda mengambil barang di satu tempat tertentu yang harganya murah, terus Anda jual lebih mahal, mungkin 1 kali 2 kali pelanggan Anda akan datang ke situ. Tapi kalau kemudian kebongkar bahwa ternyata Anda itu mengambil untung begitu besar, maka membuat orang itu nanti akan kapok. Jadi orang akan kapok, dia tidak akan dia tidak akan balik lagi ke Anda. Maka ilmu di dalam dunia bisnis yang fundamental itu adalah orang tidak mengejar satuan, tetapi mengejar volume penjualan. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah yang hari ini diadopsi oleh para pakar entrepreneur. Ya. Para pakar bisnis kan sekarang ke situ. Yang berikutnya adalah keterbukaan. Jadi bisnis itu kan keterbukaan. Ya. Jadi keterbukaan tadi betul gitu. Cara orang jual di pasar, entol-entolan harga gitu. Kalau bahasa Jawanya itu entol-entolan harga gitu. Maka mengandalkan kepiawaian bermain lidah kan akhirnya. Bermain lidah, dan kita selalu menebak-nebak sebenarnya harga pasarnya itu berapa gitu. Harganya berasal tidak jelas begitu. Itu menunjukkan ketidakpastian. Pembeli sama penjual sama-sama saling mencurigai sebenarnya. Aduh, jangan-jangan kita sudah berusaha menawar ya sampai 40% ya diturunkan dan kita merasa menang gitu. Begitu pulang ternyata itu masih kemahalan. Ternyata lebih ahli dari penjualnya. Itu artinya pendekatan penjual sama pembeli itu sebenarnya sama-sama saling curiga. Ya. Sementara Rasulullah mengajarkan nggak begitu. Trusty. Bisnis hakikatnya tidak hanya sekedar mengambil keuntungan, tapi basis filosofinya adalah menolong saudara kita yang membutuhkan sesuatu, kita menyediakan jasa gitu. Dan yang pembelinya itu juga menolong kita itu, memberikan keuntungan kepada kita gitu. Nah, konsep itu yang hari ini diadopsi oleh para bisnismen hari ini. Justru Rasulullah adalah kalau ilmu manusia waktu akan membuat ilmu itu lekang, waktu itu membuat ilmu itu tidak lagi. Tetapi Rasulullah, waktu itu justru semakin mempertegas kebenaran dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, itu ini sudah mulai pada izin sholat semua itu. Terus branding ya, mengumumkan itu. Penting sekali mengumumkan itu ya. Rasulullah itu punya branding. Beliau sudah terbentuk brandingnya Al-Amin. Lalu teman-teman akan mengatakan, itu kan sifat Rasul. Kalau kita orang Muslim lalu mengatakan sesuatu yang baik itu sifat ketuhanan, seolah-olah kita tidak bisa meniru itu. Bagaimana konsep lakotkan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah? Justru karena Rasulullah dibikin prototipe ideal itu, Allah melegasi, Allah meminta kita untuk menjadi garansi bahwa Rasulullah memang layak untuk kita teladani gitu ya. Nah, banyak hadis-hadis Rasulullah yang berkenaan dengan perdagangan itu bisa kita pahami karena Rasulullah punya pengalaman langsung dalam berdagang. Ya, dalam ekonomi pasar hari ini kan lebih banyak ke kapital. Kapital itu dasarnya filosofinya ke bukunya Adam Smith, The Wealth of Nation, kemakmuran bangsa-bangsa, bahwa pasar itu tidak bisa diintervensi siapapun. Ketika ada barang banyak,
maka kemudian kebutuhan orang sedikit, maka harga menjadi turun dengan sendirinya. Kalau harga barangnya sedikit, orang yang butuhkan banyak akan naik dengan sendirinya. Tapi Rasulullah justru mengajarkan meskipun pasar itu punya logikanya sendiri, maka jangan sampai kemudian ada unsur kedoliman. Maka ada yang namanya Dewan Pengawas. Rasulullah menggagas loh Dewan Pengawas. Karena Rasulullah punya pengalaman itu. Nanti kalau nggak ada pengawas, orang bisa jual sesuka-sukanya. Kalau ada Dewan Pengawas, orang bisa menimbun harta seenaknya. Maka konsep menimbun harta itu, kenapa orang menimbun itu? Menimbun itu mengganggu stabilitas ekonomi bersama. Uang itu kamu simpan sendiri, nggak kamu taruh, kamu simpan di rumah, di laci. Sebagai alat tukar yang semestinya digunakan orang. Karena Anda sangat kaya, uangnya kumpul, terus Anda simpan di gudang. Justru mengganggu peredaran uang kan. Nah, maka prinsip-prinsip itu menjadi real gitu ya. Nah, jadi kembali ke tadi, ada perlombaan kualitas ya. Kita harus fastabiqul khairat lah istilahnya gitu ya. Pada akhirnya kualitas akan membela dirimu sendiri. Itu kita akan jadi Rasulullah gitu ya. Pada akhirnya kualitas, kejujuran itu menjadi kualitas. Di zaman yang orang tidak jujur, zaman dulu kan juga orang tidak jujur banyak, zamannya Rasulullah. Kenapa kemudian Rasulullah bikin pasar sendiri? Karena karena Rasulullah tahu tradisi yang dibangun oleh orang Yahudi itu selalu berdasarkan pada aspek ketidakjujuran dan riba. Ternyata kualitas bisa membela dirinya sendiri gitu ya. Terus profesionalisme ya. Ketika perkara tidak diberikan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Itu kan kata-kata yang sebenarnya muncul dari orang yang pernah mengalami di lapangan gitu ya. Jadi yang kita bisa tarik bahwa dalam dunia kerja itu kita harus menyukai apa yang kita kerjakan dan kemudian kerjakan sebaik mungkin. Kata guru saya mengatakan, dimanapun Anda berada, maka itu sedang ditaruh Tuhan di sana. Maka tugas Anda bukan melirik yang lain, tugas Anda adalah melakukan apa yang sudah diamanahkan Allah pada dirimu itu dengan sungguh-sungguh secara profesional. Seorang yang mungkin gitu ya. Orang kalau profesional itu nanti akan kualitasnya sendiri. Terus apresiasi terhadap pegawai. Ya kan kita tahu ya ada hadis, berikan upah pegawaimu sebelum keringatnya kering. Itu nggak akan mungkin terbit dari orang yang tidak punya pengalaman lapangan kan. Ilmu-ilmu lapangan semua itu. Ya. Terus nanti Al-Quran ngasih tahu ketika ada idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma gitu lah, faktubuha ya. Jadi segala sesuatu kalau ada urusan bermuamalah yang tidak dilakukan secara tunai gitu ya. Ada proses menghutang itu. Jadi untuk menghindari fitnah di belakangan, maka biasakan untuk menulisnya. Itu ilmu manajemen sudah mulai dibangun. Saya kira banyak sekali ya kalau kita explore yang justru teori-teori modern di dunia bisnis justru kita ketemukan pada sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini karena tadi sudah banyak yang izin, mungkin kita tidak akan memperpanjang ya. Saya kira tadi dialognya sudah bagus gitu ya. Teman-teman juga secara pengetahuan saya lihat sudah lebih mapan daripada saya ngajar di kelas yang reguler itu ya. Saya kira cukup bagus. Baik, saya kira itu kita coba cek ulang ya tadi yang terlambat gitu. Meskipun tadi saya sudah ada baca, ada tulisan Pak sudah masuk Pak gitu. Kita coba cek ulang satu. Ahmad Al-Farisi ada nggak? Tadi pemateri, Pak. Atau oh yang pemateri ya? Pemateri, terus Ahmad Farhan. Karena Farhan ternyata ada dua. Saya kira Farhan yang raja tadi. Ya. Ternyata di belakang ada ini. Farhan sampai ini raja, Tengku Raja Aulia Farhan. Ini Farhan yang bukan Tengku. Ada nggak? Hadir Pak, hadir. Okay. Tengku Raja hadir. Oke. Enggak, bukan yang Tengku Raja, yang bukan. Yang Farhan saja. Nggak tahu Pak, itu segrup juga harusnya, tapi Komting juga nggak tahu nomor teleponnya yang mana Pak. Ahmad Farhan. Ahmad Farhan. Saya selalu Ahmad Farhan di tampilan saya lihat nama Tengku Farhan. Jadi saya kira itu.
Belakangan saya sadari bukan lain lagi, ini Farhan ada dua nih. Nggak ada ya Farhan yang ini ya, yang Ahmad Farhan ya? Oke, Ahmad Alfiadi Al-Farisi Hidayat. hadir Pak. Ahmad Al-Farisi Al-Farisi sudah tadi yang presentasi ya. Oke, Alfiadi Hidayani. Terus Arif Wahyu. Nggak ada ya. Hamad. Dari awal nggak ada nih Hamad. Iin. Iin ada nggak? Hadir Pak, hadir. Nah, kan. Iin Inna Rotul Jalalah. Jalalah. Lobby Pangestu ada. Ada Pak, tadi lagi sholat. Oh iya, dia ada ya. Muhammad Fathul Mubin Bahmid. Hadir Pak. Tadi lagi sholat Pak. Muhammad Rifki Ramadan. Rifki Ramadan nggak ada. Muhammad Iqbal. Hadir Pak. Thomas Al-Kausar. Sabiqul Umam. Hadir Pak. Oke. Baik, terima kasih. Cukup efektif diskusi kali ini. Jadi dua diskusi di depan ini menjadi standar teman-teman yang lain ya. Paling tidak diskusinya hidup gitu, presentasinya sungguh-sungguh mencari materi, tentu dengan keterbatasannya ya. Sudah bersungguh-sungguh untuk mencari materi. Pertemuan berikutnya siapa itu? Untuk pertemuan besok. Sudah dibagi kan? Jangan sampai kelewatan ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang menggali potensi diri. Gitu ya. Ada the power of dream, kekuatan mimpi itu seperti apa, membangun, berpikir dan bertindak sukses, terus mengenal hobi dan passion kita. Gitu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang justru itu bukan passion kita. Gitu. Maka pekerjaanmu akan menjadi siksaan bagi dirimu. Gitu. Jadi lakukan sesuatu yang kamu suka, yang meskipun orang tidak bayar pun kamu tetap mengerjakan. Syukur-syukur kamu kerjakan malah orang ngasih uang. Nah, itu. Nah, gitu. Anda suka ngomong, gitu. Ya udah jadi caleg aja. Kan suka ngomong, gitu-gitu misalnya. Saya kira itu dari saya. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah ya. Terima kasih Pak. Ya, sama